Di dunia di mana kebenaran dan kebohongan saling terkait, kebijaksanaan kuno dalam Alkitab sejalan dengan peringatan, marilah kita waspada. Nabi-nabi palsu, yang digambarkan sebagai serigala berbulu domba, adalah sebuah kenyataan yang masih ada hingga saat ini. Peringatan Yesus dalam Matius 7 ayat 15 adalah mercusuar yang menerangi jalan rohani kita. Sejak lahirnya iman kita dipanggil ke dalam pertempuran tak kasat mata, di mana kekuatan-kekuatan tersembunyi ingin sekali mendominasi esensi kita. Paulus, dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, pasal 11, ayat 13, menggemakan tantangan ini, memperingatkan kita tentang mereka yang menyamar sebagai utusan terang, namun niatnya gelap. Saat ini, kita menghadapi bahaya yang sama dalam bentuk yang berbeda. Para pemimpin dan institusi mungkin terlihat benar, namun penting bagi kita untuk mengetahui cara mengidentifikasi jebakan yang dapat mengalihkan kita dari jalan yang benar. Sejarah menjadi saksi tipu muslihat musuh, mulai dari Eden hingga pengkhianatan Yudas. Perjuangan ini terus berlanjut, dan apa yang dipertaruhkan tidak lain adalah takdir kekal kita. Banyak orang percaya bahwa kejahatan hanya terwujud melalui tragedi dan bencana yang nyata. Namun pengaruhnya yang paling merusak mungkin tersembunyi di tempat yang paling tidak kita duga, di dalam tembok gereja kita. Kita akan mengungkap strategi berbahaya yang mengalihkan banyak orang percaya dari Injil yang benar. Kewaspadaan sangat penting, karena kesalahan ini mungkin terjadi tepat di depan mata kita. Di tengah hiruk-pikuk perbincangan di platform digital, muncul sebuah wacana yang, meski menawan, patut dicermati. Saya mengacu pada pameran yang menggemakan keinginan kita, dibingkai dengan pembinaan estetika dan kehalusan melodi, menjanjikan kedamaian batin. Pesan-pesan seperti itu, yang penuh penghiburan, secara tidak sengaja dapat membawa kita menjauh dari hakikat ilahi yang digariskan dalam kitab suci. Kebijaksanaan kuno dalam kitab suci telah memperingatkan kita, dengan jelas, tentang risiko mengelilingi diri kita dengan guru-guru yang hanya memberitahu kita apa yang ingin kita dengar, meninggalkan kebenaran demi mitos-mitos yang menggoda. Peringatan ini, yang terdapat dalam 2 Timotius 4, ayat 3, bergema sebagai seruan untuk waspada, agar kita tidak menukar kebenaran Injil yang tak tergoyahkan dengan penghiburan sesaat, karena tidak memiliki esensi transformasi dari Sang Pencipta. Inti Injil menghadapkan kita, mendesak kita untuk melakukan pertobatan mendalam dan penyangkalan diri demi penyerahan tanpa syarat kepada Juru Selamat, Kristus Yesus. Jauh dari menjanjikan kemudahan, Dia justru memanggil kita pada suatu perjalanan yang sulit, sebagaimana diungkapkan dalam Matius pasal 16 ayat 24. Setiap orang yang mau mengikut aku, hendaklah ia menyangkal dirinya, memikul salibnya dan berjalan di sisiku. Ajakan untuk berkorban seperti ini bertentangan dengan ceramah-ceramah motivasi yang ringan, yang seringkali mengabaikan transformasi penting dalam diri demi kenyamanan sesaat. Dalam mengarungi lautan doktrin-doktrin modern, sangatlah penting bagi kita untuk mendasarkan keberadaan kita pada sabda ilahi yang tak tergoyahkan. Kita harus meniru orang-orang Berea, yang ketika mendengarkan Paulus, menyelidiki kitab suci setiap hari, mencari kebenaran dalam kata-kata mereka, menurut Kisah Para Rasul, pasal 17, ayat 11. Semangat akan kebenaran Alkitabiah ini melindungi kita dari gelombang ilusi yang mencoba menjauhkan kita dari jalan menuju kehidupan kekal. Singkatnya, khotbah motivasi yang tersebar luas, dengan penekanannya pada pesan-pesan pertolongan diri yang menghindari tuntutan Injil, menyoroti pentingnya kewaspadaan rohani. Sebagai murid Kristus, kita diimbau untuk tidak hanya mencari pertolongan, namun juga pertumbuhan dan kedewasaan rohani, yang muncul melalui kesulitan dan pencobaan. Oleh karena itu, marilah kita berusaha untuk tetap setia pada kebenaran Injil, membiarkan sabda Tuhan membentuk keberadaan kita dan membimbing langkah kita tanpa henti.
Meskipun dorongan dan motivasi mempunyai nilai masing-masing, hal ini menjadi problematis ketika mengaburkan esensi transformatif Injil. Perjalanan Kristiani melampaui pencarian kenyamanan. Perjalanan ini memanggil kita pada komitmen radikal terhadap pertumbuhan rohani dan metamorfosis pribadi, bahkan dalam menghadapi tantangan dan tantangan. Khotbah masa kini, dengan mempromosikan penafsiran kitab suci yang menyimpang dan menekankan penerimaan tanpa syarat tanpa memerlukan perubahan, berbenturan langsung dengan prinsip-prinsip Alkitabiah tentang pertobatan dan kelahiran kembali. Namun kitab suci dengan tegas menuntut agar kita memikul salib kita dan menghadapi kesulitan dengan ketangguhan. Popularitas pidato yang menghibur tanpa menantang merupakan indikasi yang mengkhawatirkan tentang penyimpangan halus dari iman yang benar, sebuah fenomena yang telah diramalkan oleh Rasul Paulus dalam bukunya yang kedua. Surat Timotius pasal 4 yang memperingatkan tentang orang-orang yang menyimpang dari kebenaran demi mitos yang sesuai dengan keinginannya. Oleh karena itu waspadalah terhadap ajaran-ajaran seperti itu. Mengenai pujian, kita mengamati tren yang mengkhawatirkan, transformasi ibadah menjadi latihan penegasan diri. Setiap hari, kita dibanjiri oleh lagu-lagu yang berkedok pujian, mengutamakan ego dan merugikan pemuliaan Tuhan. Alkitab memerintahkan kita untuk menyembah Tuhan dengan segenap keberadaan kita, dan Mazmur ke-95 mengundang kita untuk bernyanyi dengan sukacita bagi Tuhan. Namun, gelombang pujian baru ini, yang lebih mengingatkan pada playlist self-help daripada halaman suci, mewakili penyimpangan yang mengkhawatirkan. Kita memang memerlukan dorongan dan kekuatan, namun tidak pernah mengorbankan fokus kita dari hal-hal ilahi ke hal-hal manusiawi. Ketika ibadah menjadi egois, kita kehilangan makna pujian yang sebenarnya. Mazmur, pada hakikatnya, bergema dengan seruan untuk meninggikan Sang Pencipta dalam segala keadaan, baik dalam suka maupun duka, mengingatkan kita akan sifat dan perbuatannya. Mazmur 150 mencontohkan hal ini, menutup kumpulan dengan aklamasi kepada suara trompet dan senar, sebuah himne yang menginspirasi kita untuk mentransformasikan setiap tindakan, mulai dari penampilan melodi hingga pernapasan sederhana, menjadi penyembahan. Keunikan dan menjanjikan kesuksesan dan kesejahteraan, menyimpang dari pernyataan bahwa Tuhan berdaulat dan mempunyai tujuan, bahkan di tengah kesengsaraan. Untuk mengalihkan fokus kita harus kembali ke dasar pujian, sebuah ekspresi pengakuan akan keagungan ilahi, sebuah ibadah yang tetap bertahan bahkan ketika hari sudah gelap. Ibadah sejati menyaring ilusi dan menyelaraskan diri dengan realitas kitab suci, sama seperti orang Berea yang dengan tekun memeriksa kata-kata yang mereka dengar berdasarkan firman tertulis. Jadi, ketika memilih lagu pujian, kita bertanya, apakah lagu ini menuntun saya pada pemahaman yang lebih mendalam tentang Tuhan dan karya-karyanya? Jika jawabannya ya, mari kita lanjutkan. Jika tidak, marilah kita mencari orang-orang yang benar-benar memuliakan Tuhan. Memuji berarti mengalihkan pusat diri kita kepadanya, sumber segala kekuatan dan pengharapan kita. Dalam Kolose 3, ayat 16, Paulus menasihati kita untuk mengizinkan pesan Kristus berdiam dengan kaya di dalam kita, saling mengajar melalui mazmur. Nyanyian dan melodi surgawi bergema sebagai gema iman, berfungsi sebagai jembatan menuju keagungan ilahi. Melalui mereka, kita merayakan kasih abadi Sang Pencipta dan perjalanan penebusan Sang Mesias, mencegah kesombongan pribadi mengaburkan tujuan pujian yang sebenarnya. Mazmur suci, seperti cermin jiwa yang saleh, mencerminkan kebenaran ini. Dalam Mazmur ke-8, Daud, penguasa Israel, dengan rendah hati menyatakan keagungan surgawi. Beliau bertanya dengan penuh rasa kagum, ketika mengamati cakrawala, permadani ciptaan MU, tempat bulan dan bintang berkilauan, apakah hakikat manusia yang layak mendapat perhatian MU, atau keturunan fana yang dikunjungi oleh MU?
Bahkan ketika tenggelam dalam kemuliaan duniawi, Daud menyadari betapa tidak berartinya manusia di hadapan ketidakterbatasan ilahi. Namun, kita menghadapi benturan spiritual yang ditandai dengan masuknya doktrin-doktrin aneh yang menimbulkan perselisihan. Ajaran yang menyimpang seperti pepatah, Tuhan membenci dosa, namun mengasihi orang berdosa, telah menimbulkan kesalahpahaman. Banyak orang yang salah mengartikan bahwa tidak perlu bertransformasi. Paulus, dalam suratnya kepada jemaat di Galatia, pada pasal pertama dan ayat ke-8, memperingatkan kita terhadap ajaran sesat ini. Dia memperingatkan bahwa, bahkan jika makhluk surgawi mengumumkan Injil yang berbeda dari yang diberitakannya, maka entitas seperti itu akan dikutuk. Premis bahwa yang ilahi membenci dosa, namun menyambut baik pendosa, tetap tidak dapat diubah dan benar. Kasih Sang Pencipta mencakup keseluruhan ciptaan, namun hal ini bukanlah tanda untuk berpuas diri. Kasih sayang surgawi ini memanggil setiap jiwa untuk bertobat dan bermetamorfosis rohani. Sang Maha Guru, dalam memulihkan kesehatan seseorang, tidak hanya menyampaikan kata-kata penghiburan, namun juga menyampaikan ajakan revolusioner untuk mengatasi kejahatan, menurut Yohanes, pasal 8, ayat 11. Permasalahannya terletak pada penafsiran masa kini yang menyarankan penerimaan akan kekekalan keberadaan, yang bertentangan dengan inti kitab suci yang mengkhotbahkan evolusi dan pembaharuan. Hidup dengan cara yang menyenangkan Tuhan tidak berarti adaptasi ilahi terhadap kegagalan kita, melainkan kesesuaian kita dengan kedaulatan kehendak-Nya. Perjalanan spiritual membutuhkan dedikasi terhadap meditasi kitab suci, doa yang sungguh-sungguh, dan kerinduan akan kearifan. Kita harus tetap waspada, karena tidak semua doktrin yang dinyatakan surgawi itu asli. Kita harus tetap berpegang teguh pada ajaran Alkitabiah, menolak godaan untuk membiarkan diri kita tergoda oleh teologi baru, menurut Efesus, pasal 4, ayat 14. Kasih yang maha tinggi sungguh luar biasa dan tidak perlu dipertanyakan lagi, namun kasih ini menyertai seruan untuk bertobat, berubah dan transfigurasi. Stagnasi tidak sesuai dengan perwujudan cinta ini, yang abadi rindu untuk merombak keberadaannya, dan kita harus menerima reformasi ini, menghindari jebakan doktrin modern yang menyimpang dari Injil yang autentik. Mempertahankan fokus dan mengikuti jalur yang digariskan oleh Mahkamah Agung sangatlah penting. Berbagai doktrin muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari khotbah hingga lagu yang dinyanyikan di altar, mempromosikan gagasan yang menyimpang dari kebenaran Alkitabiah, seperti ideologi gender dan pernikahan antara yang sederajat. Ada jemaat-jemaat yang, meskipun mereka menyatakan diri mereka Kristen, mengadopsi teologi yang mendukung ekumenisme, dengan premis yang keliru bahwa semua jalan menuju kepada Tuhan. Gagasan keliru seperti itu melemahkan identitas gerejawi dan mengalihkan para pengikut Kristus dari misi mereka untuk menjadi mercusuar di tengah kegelapan. Ketika gereja menyesuaikan diri dengan standar-standar duniawi, gereja kehilangan esensi dan kesaksiannya. Kitab suci mendesak kita untuk tidak mengikuti standar-standar dunia ini, tetapi untuk mengupayakan transformasi, memperbaharui pikiran kita dengan firman Tuhan, dan dengan demikian kita akan menang atas intrik musuh. Jenis serangan rohani yang keempat bertujuan untuk mencemarkan nama baik para pemimpin yang diurapi oleh Yang Maha Tinggi. Musuh berusaha untuk mengguncang mereka yang memimpin pelayanan, menyadari bahwa jatuhnya seorang tokoh terkemuka dapat melemahkan gereja dan menimbulkan skandal, baik bagi umat beriman maupun bagi pengamat eksternal, yang dapat menggunakannya sebagai ejekan atau hambatan bagi pertobatan ke dalam gereja. Iman kepada Kristus. Serangan yang berfokus pada mendiskreditkan para pemimpin spiritual ini sangat merugikan komunitas agama. Kitab suci memberi kita banyak sekali contoh mengenai pentingnya kepemimpinan yang berbudi luhur dan bagaimana serangan terhadap pilar-pilar ini dapat sangat menggoncangkan komunitas beriman.
Dalam 1 Timotius, pasal 3, Paulus menguraikan kebajikan-kebajikan yang sangat diperlukan seorang pemimpin, menyoroti perlunya reputasi yang tidak bercacat dan karakter yang tidak bercacat. Ketika para pemimpin menjadi sasaran tuduhan, baik benar atau tidak, dampaknya melampaui lingkup individu dan berdampak pada gereja secara keseluruhan. Kepercayaan akan hilang dan kesatuan kolektif bisa terancam secara serius. Peristiwa-peristiwa seperti ini berpotensi mematahkan semangat mereka yang ingin beriman atau menggoyahkan keyakinan mereka yang sudah bertobat. Penting untuk diingat bahwa falibilitas adalah kondisi manusia, bahkan mempengaruhi mereka yang menduduki posisi kepemimpinan. Kitab suci menasihati kita untuk menjadi perantara bagi mereka, berdoa tidak hanya untuk perlindungan terhadap serangan, tetapi juga untuk kebijaksanaan, integritas dan wawasan dalam peran mereka. Ibrani, pasal 13, ayat 1, menyerukan kepada orang-orang beriman untuk berdoa bagi para pemimpin mereka, agar mereka dapat bertindak terhormat dalam segala keadaan. Respons masyarakat terhadap tantangan-tantangan seperti ini sangatlah penting. Galatia pasal 6 menasihati kita untuk memulihkan mereka yang telah gagal dengan semangat kelembutan, mengingatkan kita akan kerentanan kita sendiri terhadap godaan. Hal ini tidak berarti mengabaikan pelanggaran, namun mengatasinya dengan cara yang mendorong penyembuhan dan rehabilitasi, tidak hanya pada individu, tetapi juga pada tubuh gerejawi secara keseluruhan. Dalam menghadapi konflik-konflik ini, gereja harus bersatu dalam doa dan mendukung para pemimpinnya, mencari kebenaran dan keadilan, namun selalu dibimbing oleh cinta dan kasih sayang. Dengan menghadapi tantangan-tantangan ini secara kolektif, kita mempunyai kesempatan untuk memperkuat komunitas kita, menjaga iman dan kesaksian kita di hadapan dunia. Penting untuk diingat bahwa gereja bukan sekadar sebuah organisasi, ia adalah organisme hidup, dan jika satu bagian menderita, seluruh tubuh menderita. Dengan bekerja sama, kami mampu mengatasi konflik-konflik ini dan melanjutkan pertumbuhan cinta dan persatuan kami. Contoh yang patut disesalkan dari strategi jahat ini adalah kasus para penyanyi gospel yang, setelah menjadi terkenal dan mempengaruhi kehidupan yang tak terhitung jumlahnya, menyimpang dari jalurnya dan kini digambarkan secara negatif di media. Orang-orang seperti ini, yang pernah menjadi benteng pujian dan penyembahan, menggambarkan bagaimana musuh dapat memanipulasi para pemberi pengaruh untuk menimbulkan kerusakan parah pada citra kekristenan. Demikian pula, banyak pendeta, pengkhotbah, dan penginjil, yang merupakan instrumen yang berkuasa di tangan Tuhan, telah menyerah pada uang, kekuasaan, atau kesenangan duniawi, dan kejatuhan mereka tidak hanya merusak reputasi mereka tetapi juga mencoreng persepsi orang-orang yang tidak beriman terhadap Tuhan. Surat pertama Yohanes, pasal 2, memperingatkan kita tentang bahaya ini, dengan menyatakan, "Anak-anakku, ini adalah saat yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar bahwa antikristus akan datang, sekarang pun banyak yang telah menjadi antikristus. Dari apa yang kita ketahui bahwa itu adalah jam yang terakhir. Mereka meninggalkan kita, tapi mereka bukan milik kita. Karena jika mereka adalah salah satu dari kita, mereka akan tetap bersama kita. Tapi ini terjadi untuk memperjelas bahwa setiap orang bukanlah salah satu dari kita. Saudara-saudara, saya tegaskan bahwa saya tidak menganggap diri saya lebih unggul dari siapapun, bahkan dari para pemimpin yang telah gagal. Seperti yang diperingatkan oleh kitab suci kepada kita, barang siapa merasa dirinya berdiri, hendaklah berhati-hati agar jangan sampai ia terjatuh. Yang saya laporkan dalam video ini adalah tentang kegigihan musuh dalam menimbulkan skandal di kalangan kita, sehingga melemahkan keimanan banyak orang. Oleh karena itu, saya ingin mengungkapkan pandangan saya mengenai topik ini. Saya tidak menentang adaptasi gereja terhadap masyarakat di mana gereja beroperasi, karena dengan memahami kebutuhan dan kelemahan manusia maka gereja tetap tangguh dalam mencapai tujuannya selama 2 milenium.
Harus ditekankan bahwa negosiasi prinsip-prinsip ketuhanan tidak dapat diterima, karena prinsip-prinsip tersebutlah yang mengarahkan kita dan merupakan sumber pengetahuan dan kebenaran kita. Jadi, ketika menyebutkan adaptasi gereja, saya tidak mengacu pada penolakan terhadap esensinya atau kompromi terhadap keyakinan dasarnya. Kitab suci telah menjadi tujuan kita sejak awal, dan hal itu tidak berubah. Dalam Matius pasal 5 ayat 13-16, kita dipanggil menjadi bumbu bumi dan penerang dunia. Hal ini mencakup mengambil peran aktif dalam masyarakat, menjaga keadilan dan membimbing orang lain melalui tindakan dan pembelajaran kita. Untuk melaksanakan misi ini secara efektif, sangatlah penting untuk menjaga identitas Kristen kita tetap kokoh dan tidak tergoyahkan. Pengaruh kita terhadap lingkungan kita tidak datang dari ketundukan pada tren atau tekanan sosial, namun dari kesetiaan pada ajaran Kristus. Ini bukan tentang mengasingkan diri atau menolak modernitas. Sebaliknya, kita harus menggunakan alat dan saluran komunikasi kontemporer untuk menyebarkan pesan Injil. Hal yang tidak dapat diterima adalah memutarbalikkan pesan ini agar lebih menarik atau dapat diterima menurut standar duniawi. Dalam 1 Korintus, pasal 9, ayat 22-23, Paulus berbicara tentang menjadi segalanya bagi semua orang, dengan tujuan menyelamatkan setidaknya beberapa orang. Dia menunjukkan kemauan untuk beradaptasi dengan konteks budaya, namun tanpa pernah mengkompromikan Injil Kristus. Ia menyadari bahwa Injil memiliki kekuatannya sendiri dan tidak perlu dipermudah. Oleh karena itu, saat kita menghadapi tantangan menjadi gereja di dunia kontemporer, marilah kita ingat untuk menjadikan firman Tuhan sebagai landasan kokoh kita. Mari kita mencari cara-cara inovatif dan relevan untuk berinteraksi dengan masyarakat, tanpa melupakan identitas dan keyakinan kita. Pada akhirnya, kesetiaan kita pada prinsip-prinsip Alkitabiahlah yang memberi kita kekuatan dan relevansi sejati, bukan seberapa besar kita menyesuaikan diri dengan harapan dunia. Gereja harus memahami dan terlibat dengan dunia, namun selalu sebagai mercusuar cinta dan harapan yang tulus, dipandu oleh prinsip-prinsip firman Tuhan yang kekal dan tidak berubah. Inilah yang membedakan kami dan memungkinkan kami mendorong transformasi otentik dalam kehidupan dan masyarakat. Marilah kita melanjutkan keseimbangan ini, dengan sungguh-sungguh menjadi garam dan terang, tanpa pernah melupakan sumber terang kita. Penting juga untuk memperjelas bahwa misi kita untuk menjadi terang dan garam di bumi tidak berubah dan tidak akan pernah berubah, meskipun ada upaya musuh untuk membuat kita lupa. Pernyataan bahwa Allah membenci dosa namun mengasihi pendosa sangatlah benar. Namun, Dia mengharapkan orang berdosa untuk bertobat dan berbalik kepada Yesus, mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka yang menerima undangan ini akan memiliki kehidupan kekal bersama Kristus, tetapi mereka yang memilih untuk hidup sesuai dengan kehendak mereka sendiri tidak akan dapat berada di sisi Bapa pada hari penghakiman. Karena Tuhan itu kudus dan hanya mereka yang disucikan oleh darah Yesus akan bisa bersama Kristus. Jadi mari kita bicara tentang pilihan yang harus kita ambil pada suatu saat dalam hidup kita. Menerima undangan Yesus untuk mengikuti Dia lebih dari sekadar persetujuan lisan. Transformasi pribadi adalah proses mendalam yang dimulai jauh di dalam diri kita dan menyebar keluar. Referensi Alkitabiah pada 2 Korintus 5, ayat 17, menggambarkan metamorfosis rohani ini, menekankan pembaruan yang terjadi ketika kita memeluk iman kepada Kristus. Bagian ini mengajak kita untuk meninggalkan esensi lama kita dan memulai perjalanan kelahiran kembali di bawah bimbingan ilahi. Keputusan untuk berjalan bersama Kristus bersifat intim dan individual, dan Sang Pencipta memberi kita anugerah pilihan. Namun, setiap keputusan mempunyai konsekuensinya masing-masing. Kehidupan yang dipandu oleh keinginan kita mungkin tampak menarik pada awalnya,
Namun kebebasan tanpa batas ini seringkali tidak membawa kita pada tujuan yang menjanjikan. Roma 6, ayat 23, memperingatkan kita tentang dampak dosa dan membandingkannya dengan janji ilahi tentang keselamatan dan kehidupan kekal melalui Yesus. Mengikuti Yesus bukan hanya tentang menghindari kejahatan. Itu adalah mengalami ketenangan dan kepuasan yang melampaui sumber lainnya. Ini adalah menemukan tujuan dan tempat kita yang sebenarnya di dunia. Yesus memproklamirkan, menurut Yohanes 10, ayat 10, bahwa misinya adalah memberi kita keberadaan yang seutuhnya, bukan dalam hal materi, tetapi dalam kualitas dan kepenuhan hidup. Jika Anda merasa ragu-ragu, ingatlah bahwa Yesus menantikan Anda dengan kasih tanpa syarat, apapun masa lalu Anda. 1 Yohanes 1, ayat 9, meyakinkan kita bahwa ketika kita mengakui kesalahan kita, kita diampuni dan disucikan. Menerima Yesus berarti memulai petualangan kekal, perjalanan pertumbuhan, pembelajaran, dan transformasi sehari-hari. Oleh karena itu, pertimbangkan untuk mengambil langkah tegas ini. Tuhan telah mengulurkan tangannya melalui Yesus. Sekarang, pilihan ada di tangan Anda. Jika pesan ini selaras dengan Anda, bagikanlah dengan orang-orang terkasih dan sebarkan kabar baik Injil. Semoga berkah ilahi menyertai Anda. Aku akan menunggumu di pertemuan berikutnya. Pulukan Hangit.